Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya menggunakan motor untuk keperluan sehari-hari. Bahkan untuk ke warung yang jaraknya cuma 50 meter dari rumah terkadang menggunakan motor. Dan itu adalah contoh seberapa ketergantungannya orang Indonesia dengan motor. Dengan adanya ketergantungan yang sangat tinggi ini, tentu aja pasar motor Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik untuk produsen yang ada di dunia. Mungkin dalam beberapa belas atau puluh tahun terakhir, produsen Jepang udah megang kendali di pasar Indonesia. Dan untuk produsen yang sudah megang kendali atas pasar ini, semakin kesini terasa semakin kesana, yang mana kualitas motor-motornya dirasa banyak orang menurun. Selain kualitasnya yang menurun, desainnya pun walaupun keren dan bagus tapi terasa monoton. Dan yang lebih parahnya lagi, harga motor-motor tersebut semakin tahun semakin mahal. Bahkan untuk harga motor Matic 150-160 cc aja saat ini banyak yang hampir tidak mampu membelinya. Kenapa? Ya karena emang cukup mahal. Hampir semua motor Matic premium produsen Jepang di Indonesia harganya udah 30 juta ke atas. Dengan kondisi tersebut, kita sepertinya butuh penyegaran yang cukup agar pasar motor Indonesia menjadi lebih menarik lagi. Dan ya, dalam beberapa tahun terakhir, kita seperti mendapatkan angin segar, yang mana produsen Cina akhirnya ingin bersaing di pasar yang sudah didominasi Jepang ini. Misalnya QJ Motor, yang mana produsen ini memiliki kualitas motor yang cukup bagus dan desainnya yang cukup menarik. Sudah terjun ke pasar Indonesia. Kemudian selain QJ Motor, ada Benelli. Walaupun namanya Benelli dan motor ini seperti memiliki aura Italia dari namanya, tapi nyatanya motor ini adalah motor Cina karena Benelli sudah diakuisisi oleh Cina. Selain itu ada juga CF Moto. CF Moto adalah produsen Cina yang sangat diharapkan bangkit di Indonesia karena mau bagaimanapun nama CF Moto sebenarnya lebih terdengar di pasar Indonesia jika dibandingkan dengan QJ Motor ataupun Benelli. Dengan nama yang sudah cukup terkenal tersebut, banyak pengamat otomotif yang berstatement kalau CF Moto kemungkinan bisa menggemparkan pasar Indonesia dan bisa bersaing langsung dengan produsen Jepang. Tapi nyatanya semua itu tidak kejadian. Nama CF Moto tetap aja tenggelam. Namun kenapa CF Moto gagal bersaing di pasar Indonesia? Karena faktanya lagi, CF Moto sebenarnya nggak bisa diremehkan karena mereka punya desain yang cukup keren, fitur yang cukup modern, dan mereka sempat kolaborasi dengan brand besar seperti KTM di Eropa. Untuk memahami hal tersebut, kita lihat dulu pasarnya. Jadi pasar motor Indonesia itu bukan pasar biasa, karena pasar Indonesia adalah pasar motor terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina, yang berarti setiap tahunnya lebih dari 1 juta motor baru terjual di sini. Dan dari segitu banyaknya motor yang terjual, 80% dari motor tersebut adalah motor Matic, kemudian disusul oleh motor bebek dan sport 150 cc. Dengan hal yang ada, jadi karakter pasar Indonesia itu sangat jelas. Menariknya, di ekosistem seperti ini, cuma merek-merek yang punya pondasi kuat yang bisa bertahan. Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki itu udah puluhan tahun invest di Indonesia. Mereka punya ratusan dealer, kecuali Suzuki ya. Dealer Suzuki udah dikit banget saat ini. Spare partnya juga melimpah, part-part aftermarket juga bertebaran. Dengan hal tersebut, tentu aja untuk merubah mindset kebanyakan orang dibutuhkan kerja keras yang sangat luar biasa. Apalagi ekonomi Indonesia bisa dibilang tidak merata. UMR Cikarang sudah naik hampir 7 juta, UMR Jawa Tengah cuman ada di 2 jutaan, dan harga motor hampir semua daerah kurang lebih sama. Dengan hal tersebut tentu aja membeli motor akan menjadi keputusan yang harus diambil penuh dengan hati-hati. Dan produsen Jepang tentu aja bisa menyediakan hal tersebut, sedangkan produsen Cina tentu aja tidak bisa. Dan salah satu yang membuat keputusan bisa diambil tentu aja selain melihat motornya, kita harus melihat after sales-nya, salah satunya adalah dealer resminya. Diketahui saat ini dealer resmi CF Moto baru cuma ada 7 aja di beberapa daerah. Ya, cuman 7, dan ini benar-benar jauh dari kata bagus untuk bersaing di pasar yang sudah didominasi oleh produsen Jepang yang sudah menyediakan ratusan dealer di setiap daerahnya. Jadi ya, dari sini aja kita bisa melihat CF Moto tidak akan bisa bersaing dengan produsen Jepang. Lalu bagaimana dengan produknya? Apakah produk CF Moto jelek dan bagaimana dengan harganya? Karena banyak orang yang bilang kalau harga CF Moto kebanyakan nanggung dengan motor Jepang. Karena di mindset kebanyakan orang, motor Cina itu harus murah. Mungkin itu adalah mindset yang seharusnya kita tinggalin. Karena produk Cina kita harus akui sudah bisa bersaing dengan produk Jepang saat ini. Walaupun kualitasnya terkadang masih tidak sebanding, tapi tetap aja produk Cina saat ini sudah layak untuk bersaing. Namun untuk perihal CF Moto ini bukan di kualitas ataupun di harga, tapi di masalah produknya. Produk CF Moto tidak relevan untuk pasar yang besar di Indonesia. Karena kalau kita lihat-lihat di website resminya, CF Moto hanya menjual motor yang sangat segmented. Tidak ada satupun motor Matic-nya. Dan ini adalah kesalahan CF Moto bersaing di pasar Indonesia. Sudah jelas dan nyata, pasar Indonesia mayoritas didominasi oleh motor Matic.
dan pasar motor matic bisa menjangkau semua kalangan. Tapi CF Moto tidak membawa hal tersebut. Mereka malah membawa motor-motor sport dan motor adventure. Tapi kan motor sport dan adventure tetap memiliki pasar di Indonesia. Iya sih, tapi jika kita lihat harga CF Moto, sebenarnya harga motornya memang benar cenderung nanggung. Ingat, sekaya-kayanya orang Indonesia kebanyakan masih memiliki sifat mendang-mending juga. Jika kalian ingin membeli motor 600cc dan kalian cuma punya budget katakanlah sekitar 250 juta, kalian kemungkinan besar akan langsung memilih motor produsen Jepang, misalnya ZX636, walaupun harus nambah 50 juta lagi dari budget awal. Sepertinya ZX636 jauh lebih menarik daripada membeli CF Moto 675 SRR. Emang kenapa harus membeli ZX636 daripada CF Moto 675? Apakah CF Moto jelek? Sebenarnya enggak juga. Kalau mau ngomongin desain, sebenarnya motor ini memiliki desain yang menarik, bahkan terlalu menarik untuk sebuah motor Cina. Walaupun mesinnya inline 3, tapi tetap aja motor ini sudah lebih dari cukup dengan harga baru yang segitu. Tapi yang jadi masalah adalah di kalangan penghobi motor gede, sejarah motor bisa bermain penting. Walaupun ZX636 tidak ikut serta dalam ajang balap WSBK, tapi nama Kawasaki sendiri cukup kuat di ajang WSBK. Dan 636 ini adalah versi lainnya dari 6R yang diikutsertakan ajang balap tersebut. Jadi ya, Kawasaki Ninja memiliki nilai lebih dibandingkan CF Moto. Kemudian partnya juga menjadi pertimbangan lainnya. Buat penghobi motor gede, tentu aja memodifikasi adalah kewajiban lainnya. Karena dengan memodifikasi, bermain motor sepertinya menjadi lebih hidup dan bermakna. Dan sayangnya sejauh ini, part khusus CF Moto di kelas tertentu tidak ada sama sekali dan sangat sulit dicari. Palingan pakai yang universal. Kalian tahu kan kalau pakai part universal, nggak PNP. Jangankan yang universal, yang katanya PNP aja terkadang harus sedikit dipaksa atau dimodifikasi agar benar-benar PNP. Dengan hal tersebut tentu aja CF Moto tidak bisa memberikan keinginan pasar. Iya kan? Namun jika CF Moto membawa motor matic ke pasar Indonesia, apakah CF Moto bisa bersaing di sini? Jawabannya tentu aja belum tentu. Karena bagaimanapun semua balik lagi, apakah CF Moto bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pada calon konsumennya? Jika masih memiliki 7 dealer resmi aja, tentu aja sebagus apapun produknya tetap tidak akan bisa dilirik oleh masyarakat. Misalnya nih ya, kita lihat di website resmi MF Force Indonesia. Dia adalah importer resmi produk Cina, jadi di websitenya ada beberapa merek Cina yang dijual di Indonesia di bawah nama ini. Kita lihat motor dari Uemoto yang Swift B125. Motor ini memiliki desain yang menarik sebenarnya dan harganya cuma di 21 juta. Kemudian ada Uemoto Velora 150. Kurang facemate apa ini motor? Harganya cuma di 26 juta rupiah. Lalu ada LED B Series Neon yang harganya cuma di 19 juta rupiah. Dan terakhir ada Greta 150 yang harganya cuma di 22 juta rupiah. Ya, itu adalah motor-motor matic Cina yang memiliki desain dan harga yang cukup menarik sebenarnya. Tapi nyatanya motor tersebut tidak bisa bersaing. Mungkin karena kebanyakan motor tersebut adalah motor plagiat, desainnya cuman copy paste. Iya sih, apalagi yang Greta dan Uemoto. Kalian kalau pakai motor ini cuma jadi bahan cibiran anak-anak fastmate. Dan ya tanpa disadari, copy paste desain ini terkadang tidak disukai oleh pasar Indonesia. Walaupun terkadang jadi alternatif, namun bukan berarti menjadi pilihan utama. Iya kan? Jadi kesimpulannya CF Moto kenapa tidak laku di Indonesia? Yang pasti mereka salah masuk segmen pasar. Kemudian dealernya benar-benar sedikit. Dan yang terakhir, kualitas dari motor Cina belum bisa dibuktikan secara langsung. Kita harus mengakui Cina sudah unggul dari zaman Jialing dan KTM Inul. Tapi tetap aja, pembuktian nyata produsen Cina tetap dibutuhkan di pasar Indonesia yang sangat sensitif ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.